Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai media massa dan public relation. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompoknya terlebih dahulu, dimulai dari Pandora Rozak, NIM 4117250, Nisha Karoma 4117251, Resnoto 4117273, dan yang terakhir Nursoba Aftalia NIM 4117292. Dalam pembahasan media massa dan public relation ini kami membahas 6 poin, yaitu ada poin yang pertama media massa dan public relation, yang kedua beberapa jenis media, yang ketiga kendala media, yang keempat hubungan harmonis dengan media, yang kelima opini dan propaganda, dan yang terakhir efek media massa. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Media massa dan public relation. Membangun relasi harmonis dengan pihak media massa adalah langkah penting yang harus diambil oleh seorang praktisi public relation. Relasi tersebut sifatnya sinergis dengan landasan saling percaya antara kedua pihak akan melahirkan hubungan yang saling menguntungkan. Jadi dalam kegiatan promosi ini menggunakan kekuatan media massa yang dilakukan secara tepat dan efisien. Nah, ini merupakan langkah dasar dalam kehidupan bisnis organisasi. Sebagian besar masyarakat sendiri menggunakan media massa ini sebagai alat ukur sebuah produk atau jasa. Produk atau jasa yang dibungkus dengan promosi media massa yang cerdas dan akan lebih menarik minat masyarakat itu sendiri. Selain menggerakkan roda bisnis organisasi, keberhasilan promosi menggunakan media massa juga sebagai langkah praktis membangun citra profesional. Untuk itu, seorang praktisi public relation harus benar-benar jujur ketika menyediakan fakta bagi media massa. Dalam fakta dengan nilai berita akan lebih disukai, terutama jika dengan sangat relevan dengan kepentingan banyak orang. Media massa juga membutuhkan fakta dan eksklusif, misalnya pemimpin organisasi. Di sini seorang praktisi public relation harus mampu menjadi perantara yang seimbang karena reputasi organisasi dipertaruhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Subbab selanjutnya membahas mengenai beberapa jenis media. Jenis media massa yang berkembang di masyarakat cukup beragam. Di Indonesia sendiri berkembang 5 jenis media, yaitu media mainstream, media kuning, media profit, media baru, dan media tradisional. Yang pertama, saya akan membahas tentang media mainstream. Media mainstream adalah jenis media paling umum dengan sasaran semua lapisan masyarakat. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kaidah dan teknik penyampaian berita menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan format yang familiar dengan budaya masyarakat. Yang kedua, media kuning. Media kuning merupakan wadah arus informasi dengan segmen tertentu dan cenderung melahirkan sensasi. Misalnya, media-media dengan sajian kriminalitas, pornografi, supranatural, dan kekerasan. Mengapa disebut media kuning? Karena menggunakan campuran beragam warna untuk menarik minat. Media ini memberikan porsi hiburan lebih dominan daripada muatan pendidikan. Yang ketiga, media profit. Orientasi utama media profit adalah mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan pembaca. Konten media ini cenderung vulgar dan kurang pantas disajikan kepada publik secara luas, misalnya pornografi. Media dengan konsep ini sendiri dilarang diterapkan di Indonesia. Sesuai orientasinya, media profit kurang memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari konten yang diangkat. Yang keempat, media baru. Media baru merupakan wadah informasi yang berkembang mengikuti zaman, misalnya internet. Daya jangkauan media ini sangat luas karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang kelima, merupakan media tradisional, yaitu menjadi alat komunikasi yang efektif dan ekonomi dengan publik yang luas dan tersebar. Konsekuensinya, mereka yang bekerja di sektor public relation harus punya pemahaman dan keahlian dalam menggunakan koran, majalah, publikasi dagang, radio AM dan FM, televisi, TV kabel, buku, dan lainnya untuk menangani tugas ini. Praktisi public relation harus memahami peran informasi, berbagai media dan persyaratan produksinya, dan nilai yang dianut awak media yang mengontrol pers.
Selanjutnya, kendala dengan media. Kendala dengan media ini dibagi menjadi dua, yaitu orientasi public relation dan orientasi media. Maksud dari orientasi public relation ini untuk membangun opini publik, untuk menciptakan citra yang bernuansa positif. Jadi di public relation ini jarang menggunakan nuansa atau yang mengandung sesuatu yang negatif. Untuk orientasi media ini banyak mengandung bad news is good news. Maksud dari berita ini itu publik akan lebih tertarik kepada suatu berita atau informasi yang menimbulkan sensasi atau hot news. Misalnya kayak berita tentang korupsi, bencana alam, kecelakaan, konspirasi politik, perebutan kekuasaan, perselingkuhan, dan lain-lain. Hubungan harmonis dengan media. Apa sih hubungan harmonis dengan media? Hubungan harmonis dengan media itu maksudnya para redaktur, penerbit, penulis, atau kolumnis, atau penyiar berita itu melaksanakan publisitas atau menyiarkan suatu berita ke dalam media massa seperti televisi dan lain-lain. Apa sih tujuan utamanya seorang reporter itu? Ya, dia memperoleh fakta untuk sebuah kisah berita dan memasukkannya dalam surat kabarnya. Nanti jadi seorang reporter ini bekerja menghitungkan batas waktu yang sudah ditentukan. Dengan kecepatan dalam memperoleh informasi merupakan hal yang paling utama bagi para wartawan. Opini dan propaganda. Umpan balik seperti disinggung di atas merupakan tolak ukur data bagi organisasi. Artinya, umpan balik yang positif menjadi patokan keberhasilan usaha promosi organisasi. Lewat media massa, organisasi harus pandai memanfaatkan ruang berita untuk merangkul publik. Tujuannya mendapatkan umpan balik positif di mana di dalamnya termuat opini dan sebuah propaganda. Yang selanjutnya, efek media massa. Menurut Solomon, semua sikap bersumber pada organisasi kognitif, pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Hal ini berarti bahwa efek afektif bersumber pada efek kognitif. Artinya setelah mengakses media informasi, pertama-tama orang akan mengalami perubahan pada apa yang ia ketahui, pahami, dan persepsikan. Dengan kata lain, dalam diri audien terbentuk citra pengetahuan yang terorganisir secara teratur. Sebelumnya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.